Oke, ini untuk apa istilahnya, mengingat yang kemarin ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan topiknya dengan analisis korelasi kanonikal. Kanonik. Giliran siapa nih yang akan maju? Yang akan presentasi PPT-nya? Giliran kami, Prof. Kelompok Oke, ya kami, silakan. Prof. Ya, siapa Monggo. Mas Krisna dengan? Arief Kurniawan, Prof. Oke, ya. Oke, mari silakan. Oke, izin. Monggo Mas Krisna. Oke, izin share screen ya, Prof. Oke, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Prof. Samsul, Pak Haryanto, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kelompok kami, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Krisna Triharjanto, dan Mas Arief Kurniawan, akan mempresentasikan mengenai analisis korelasi kanonik. Yang pertama, pengertian analisis korelasi kanonik. Analisis korelasi kanonik adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu kumpulan variabel independen dengan satu kumpulan variabel dependen. Nah, ini secara matematis didefinisikan hubungan antara kelompok variabel independen yaitu X1, X2, X3 sampai nanti X sekian, tergantung nanti berapa variabelnya, dengan sekelompok variabel dependen yaitu variabel Y. Nah, nanti variabel Y itu ada Y1, Y2, Y3 sampai sekian nanti, tergantung nanti penelitinya ya. Terus analisis ini dapat mengukur tingkat keeratan hubungan antara satu kumpulan variabel dependen dengan satu kumpulan variabel independen. Nah, di samping itu analisis korelasi kanonik ini juga mampu menguraikan struktur hubungan di dalam kumpulan variabel independen. Nah, lanjut tujuan analisis kanonikal, yaitu yang pertama untuk mengetahui hubungan antara dua kelompok variabel, yaitu menentukan apakah kedua himpunan variabel tersebut saling berhubungan atau tidak. Nah, yang kedua nanti untuk mengetahui jumlah hubungan yang secara statistik signifikan antara dua kelompok variabel tersebut. Yang ketiga, sejauh mana varians kelompok variabel dependen bergantung pada kelompok variabel lainnya atau variabel independen. Nah, nanti mengukur tingkat keeratan hubungan antara segugus peubah dependen dengan segugus peubah independen. Yang terakhir, menentukan nilai tertimbang dari masing-masing set variabel dependen dan independen sehingga didapat kombinasi linear dari set variabel yang memberikan korelasi maksimum. Nah, nanti di sini juga menguraikan tingkat struktur hubungan di dalam gugus peubah dependen maupun gugus peubah independen. Nah, syarat-syarat korelasi kanonik yang pertama, memilih variabel apa saja yang termasuk dalam sekelompok variabel independen dan sekelompok variabel dependen. Yang kedua, yaitu menurunkan beberapa fungsi kanonik, yaitu korelasi antara variabel independen dengan dependen. Yang ketiga, menguji fungsi kanonik untuk mengetahui variabel mana yang dapat digunakan dengan melalui uji signifikansi, koefisien canonical relationship, serta redundancy index. Yang terakhir, menginterpretasikan hasil fungsi kanonik yang dapat diinterpretasikan memakai salah satu dari tiga metode seperti canonical weight, canonical loading, atau cross canonical loading. Untuk set selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Arief. Monggo, Pak Arief. Matur suwun Mas Krisna. Ya. Bisa dilihat di sini teman-teman dilanjutkan sih ini untuk slide show-nya.
rumus korelasi kanonik, R sama dengan R YY sama dikurangi 1 RYX dikali RXX dikurangi 1 RXY. Kemudian R sama dengan R YY pangkat min 1 dikali RYX dikali RXX pangkat min 1 dikali RXX. Itu untuk rumusnya nanti bisa dilanjutkan dijelaskan Prof. Samsul, Prof. Mohon maaf, Prof. Dan Ya, teman-teman. ada yang lebih pinter ini di kelas. Gitu. Kemudian yang selanjutnya asumsi korelasi kanonik di sini ada 4 ya. 1, perlunya multivariat, normality untuk menguji signifikansi setiap fungsi kanonik. Kemudian yang kedua, normalitas univariat dan multivariat dalam setiap set variabel Z dan X. Yang ketiga ada linearitas non-linear, linearitas atau non-linear akan mempengaruhi korelasinya. Kemudian yang terakhir, yang 4, varian yang sama yang mempengaruhi korelasi antar pasangan variabel. Baik, berikutnya Mas. Kemudian interpretasi korelasi kanonik. Nah, di sini ada 3 ya, canonical weight, canonical loading, kemudian canonical cross loading. Untuk canonical loading di sini merupakan koefisien kanonik yang telah dibakukan, ya, dapat diinterpretasikan sebagai besarnya keeratan variabel asal terhadap variabel kanonik. Jadi semakin besar nilai koefisiennya menyatakan semakin tinggi tingkat keeratan variabel yang bersangkutan terhadap variabel kanonik, dan sebaliknya semakin kecil nilai bobot kanonik maka semakin rendah nilai keeratan variabelnya. Kemudian yang berikutnya canonical loading, disebut sebagai korelasi struktur untuk mengukur korelasi linear yang sederhana antar data observasi pada peubah dependen atau independen dengan kumpulan peubah kanoniknya. Jadi peubah asal yang memiliki nilai beban kanonik lebih besar dari 0,5 dikatakan memiliki peranan besar dalam kumpulan peubahnya, sedangkan tanda beban kanonik menunjukkan arah hubungannya. Kemudian yang terakhir ada canonical cross loading. Nah, di sini digunakan untuk melihat korelasi antar peubah, antar peubah asal dalam satu kumpulan dengan peubah kanonik pada kumpulan yang lainnya. Semakin besar loading, maka semakin erat hubungan antara kedua kumpulan peubahnya. Begitu teman-teman dan Prof. Samsul, ini 7 slide. Nanti mohon sambil dibantu Prof. untuk menjelaskan ke teman-teman. Itu dari kelompok kami, terima kasih. Ada kekurangannya dari kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada diskusi, mari silakan. Kalau ada yang ingin tanya gitu. Terus terang ya. Masih mungkin di tempat kita nggak ada ya penelitian disertasi tesis yang pakai kanonik. Multivariat itu belum ada lah. Ya. Tapi di tempat lain kalau lihat contoh-contohnya sih banyak ya. Bisa dilihat kalau di contoh itu di halaman 2116 canonical correlation example di sana. Ya. Dan analisisnya ada lah, tinggal copy paste diikuti aja nanti. Ya. Di yang lebih dasar di halaman sebelumnya yaitu halaman 80 sekian ya. Di R saya itu ada R yang Schumacher itu ya. Itu ada. Ini interpretasinya juga ada di sana. Saya akan tunjukkan sebentar slide ini. Saya lihat dari internet aja ini ya. Ya ini. Jadi tadi sudah dijelaskan korelasi kanonik itu
ingin mengetahui korelasi sekumpulan variabel dengan sekumpulan variabel yang lain. Beda dengan korelasi yang biasa kita hitung ya, korelasi XY itu hanya korelasi antara variabel X dan variabel Y. Tapi kalau kanonik itu X-nya itu bisa banyak, X1 sampai ke X berapa, Y-nya itu juga bisa banyak, Y1 sampai Y berapa. Jadi, sehingga ada ini saya ada istilah di sana. Canonical correlation is the mother of multivariate model. Karena tadi banyak lawan banyak itu. Single weighted linear composite for each variate. Jadi ada variabel dv, dependent variable, ada variabel iv, dependent variable. Yang akan dicari, ya dihitung di ya, orang matematika kayak gitu ya. Kalau kita sih senangannya ngitung duit aja. Ya. Syukur ada duitnya sungguhan, itu malah lebih senang. Ya, kemudian tujuannya adalah untuk maximize the correlation, memaksimalkan korelasi. Lewat drive atau Not the variance extracted dan dari Makasih ya. yang lain ya. Kemudian kurang dari specificity misal limit the useful apa ini. Nah ini tadi kalau digambarkan seperti ini, kita di kanan sebelah kiri itu adalah IV, IV ya, independent variable 1, X2, X3, X4, X. Kemudian yang kanan itu adalah DV, dependent variable, ada Y1 sampai P. Dan pertanyaannya di sana adalah what is the best way to understand how variable in these two sets are related. Jadi tujuannya ini di buku lain ada yang menyatakan untuk menyederhanakan dimensi. Jadi aslinya 2 dimensi, apakah itu bisa disatukan atau tidak? Kira-kira itu ya. Kalau yang parsial komponen kemarin kan menyederhanakan variabel dari tiap butir, kemudian disederhanakan. Kalau ini sudah set, jadi tidak butir lagi tapi set berupa dimensi. Dan kita mengenal bivariate correlation. Nah, di sini ada nanti korelasi antar X itu juga ada, korelasi antar Y juga ada. Kemudian korelasi lintas bisa juga dengan rumus korelasi yang biasa kita pakai untuk menghitung, itu bisa kita gunakan kemana-mana sebetulnya. Nah, kalau di prinsipal komponen itu di dalam satu set saja, X saja nanti beberapa komponen, Y saja kalau beberapa komponen. Kalau di sini enggak lintas komponen. Kemudian linear kombinasi ya mestinya supaya bisa digunakan untuk prediksi. Di halaman berapa itu yang saya contohkan atau saya ketik ulang itu di sana nanti akan ketemu koefisien, kemudian linear kombinasinya seperti apa, menjadi fungsi linear ya. Plus A kalikan X1 ditambah B kalikan X2 dan seterusnya. Notasinya saya kira bisa dilihat di yang ada sintaknya itu. Y-nya nanti juga bisa seperti itu. Nah inilah ya, pakai ini.
B1, X1 tambah B2, dan seterusnya. Saya akan ketemu hitungan tadi. Kemudian Y-nya juga itu dari hasil hitungan di buku itu ada cara memanfaatkan hasil hitungan. Kemudian bisa saja nanti ada overlapping. Ya, kalau memang bisa disederhanakan dimensinya berarti ada overlap. Kalau nggak bisa ya berarti tidak ada overlap. Ada istilah max RC, represent the overlapping variant between two variables with a linear composites of each set of variable. Bisa dicari. Asumsinya tadi sudah. Kemudian kapan menggunakan korelasi kanonik? Yaitu untuk analisis deskriptif yang can define structural input, bisa menjelaskan struktur dimensi masing-masing variabel. Ya. Ada koefisiennya, kemudian ada fungsi linearnya, ada A1 sampai A sekian, ada B1 sampai B sekian. Itu. Series of measure are used for both. Ya, banyak pengukuran ya, ukuran yang diperlukan. Ya, karena dV sendiri bisa ada banyak variabel, IV juga bisa banyak variabel. Canonical correlation also has ability to define structure in each variable which are derived to maximize their correlation. Ya, bisa untuk melihat korelasi di dirinya sendiri. Objektif menentukan besarnya relationship yang mungkin terjadi antar dua set variabel. Jadi nanti ada koefisien korelasi kanonik bisa dihitung. Kemudian derive a variate for each set of criterion and predictor variable such that the variate of each set is maximally correlated. Ya, untuk melihat korelasi antar set, explain the nature of whatever relationship exists between the set of criterion and predictor variable. Menerangkan relasinya seperti apa. Seek the maximum correlation of share variant. Jadi overlapnya seperti apa, kuat atau tidak. Bisa dilakukan penggabungan dimensi atau tidak. Itu. Information canonical function dari A, B, X, dan Y tadi bisa dibuat korelasi, fungsi korelasinya. Canonical variate, linear kombinasi dari create from. Ini nanti bisa dihitung ya, canonical correlation, korelasi antar dua set, the largest possible correlation that can be found between linear combination. Canonical variate, the linear combination created from the independent variable set dan dependent variable set. Extraction of canonical variate can continue up to maximize defined by the number of measure in the smaller of the two set. Ada istilah canonical weight, ya, yaitu bobot yang digunakan untuk create the linear combination. Diinterpretasikan seperti koefisien regresi. Ada istilah canonical loading, correlation between each variable.
NH variate diinterpretasikan seperti faktor loading, muatan faktor pada prinsipal komponen. Kemarin di PCA itu juga ada garis berpanah dan ada angkanya, itu bisa mirip dengan itu, canonical loading sama dengan faktor loading begitu. Ya. Kemudian ada cross loading, canonical cross loading, korelasi of each observed independent or dependent variable with opposite canonical variable. Jadi cross loading itu loading antar set, ada gambarnya. Canonical weight, larger weight contribute more to the function. Negative weight indicate an inverse relationship. Tapi mungkin angka hitungan akan terganggu kalau multikolinearitas terjadi. Dan sampelnya harus diperhatikan, harus benar. Canonical loading, direct assessment of each variable contribution to its respective canonical variant. Larger loading more important to deriving the canonical variant. Semakin besar, semakin besar pula pengaruhnya pada canonical variant. Correlation between the original variable and its canonical variant. Dan seterusnya. Oke, ini ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Cross loading di satu ini bisa punya korelasi dengan setiap X di sini dan punya koefisien. Yang panah ini punya koefisien. Yang panah yang ini lintas ini disebut dengan canonical cross loading. Kemudian ini canonical loading and width. Loading X1, correlation between X1 and X variate, its own variate. Jadi di dalam tiap variabel itu bisa ada korelasi. Bisa ada korelasi. Kalau cross tadi berarti lintas, kalau ini di internal di setiap variabel atau dimensi. Kemudian ini ya, dan seterusnya level of the statistically significant of the function F statistic raw. Ini kita kalau kita run ini pakai Wilks Pamdai raw lebih kecil dari 0,05 ini berarti signifikan. Magnitude of canonical relationship, size of canonical correlation, practical significant. Nah, ini bisa dikuadratkan ya, RC itu. R nanti akan ketemu canonical korelasinya juga akan ketemu. Kemudian kalau dikuadratkan menjadi varian share by variate RC. Ada redundancy index, summary of the ability of a set of predictor variable to count for the variation in criterion variable. Redundancy index, rangkuman prediktor yang menjelaskan kriteria independent
variabel terhadap dependent variable. Kemudian, misalnya tendency index, mean of loading, kuadratkan kalikan R kuadrat. Seterusnya. Oke. Kalau sampelnya kecil, adverse itu apa? Adverse. Dasaran sampel minimalnya adalah 10 kali jumlah variabel. Kalau kita penelitian menggunakan saran selection of variable to be included. Secara konseptual mestinya layak kita korelasikan secara kanonik. Inclusion of irrelevant or deletion of relevant variable bisa mempengaruhi hasil perhitungan. Mungkin nanti set variabelnya itu ada yang tidak relevan, tapi kita paksakan, yaitu mempengaruhi hitungan. Atau ada variabel yang sebetulnya relevan, tapi kita lepas, kita tidak sertakan, itu juga akan ganggu perhitungan. Komposisi DV dan EV variat is critical to producing practical result. Ya, pengaturan pemilihan dependent variable dan dependent variable ini hal yang kritis ya dalam penelitian, saya kira demikian. Kalau Anda menyusun proposal, biasanya model yang akan diuji itu yang paling banyak dikritisi. Gambarnya seperti apa, mengapa ini dipanah, apa yang lain tidak, itu hal yang perlu dikuatkan alasannya. Biasanya dari kajian teori jelas, yang dari jurnal atau penelitian yang sudah pernah jelas. Rasional juga perlu dilibatkan. Kadang-kadang kita meneliti itu ngeyel, saya ingin membuat gambarnya seperti ini. Ya, dengan rasionalitas. Ya boleh saja karena nanti akan dites dengan data. Keterbatasan saya kira ada. Oke, saya kira dapat. Kemudian di buku ini ada ini. Nah, ini example ini. The UCLA Institute for Digital Research and Education provided the data for this example. Ini datanya sebenarnya bisa di-download ini. Ya. The gender variable was dropped. Gendernya di-drop from the data set. And the R packages function were used to conduct the canonical correlation analysis. The dataset described as below. Datasetnya ini ceritanya ini. Researcher has collected data on 3 psychological variable. Ada 3 variabel psikologi. 4 academic variable, 4 variabel akademik. Standardized score, dari standardized kan. And gender for 600 college freshman student. Di mahasiswa baru, 600 mahasiswa baru. The researcher ternyata penelitinya itu putri.
She is interested in how the set of psychological variable relates to the academic variable and gender. Bagaimana ya, variabel-variabel psikologi itu berhubungan berkaitan dengan variabel-variabel akademik dan gender jenis kelamin. Itu Mbak. In particular, khususnya the researcher is interested in how many dimensions, berapa dimensi necessary to understand and the association between two set of variable. Di paketnya pakai ini, paket hanya sebetulnya yang utamanya dua, CCA canonical correlation analysis dan CCP canonical correlation P-nya itu ya signifikansi lah, untuk melihat signifikansi. Ini R bisa baca langsung di sini. Sayangnya ini nggak bisa saya copy paste. Ya. Di alamat di sana di cloud M sama dengan atau diisi dengan hasil pembacaan HTTP ini. Itu langsung bisa. Ya. Jadi kita akan coba. Saya juga belum coba file new. File new. Coba ya. HTTP itu start. Oke. CSV HTTP // www.ats/upla.edu. www.ats/upla.edu. ats/upla.edu. Dan data MMREC. Data MMREC titik CSV titik koma. Dia ambil data dari sana, dari internet. Lama mungkin datanya cukup besar. Juga bisa apa ini? Error. MMREC, benar ya? MMREC CSV HTTP ATS data. MMREC CSV. Oh. Ya ini ya. Apa? Mungkin ada masalah di servernya. Coba di sini kayaknya ada. Sama upla ini ya.
Oh, HTTPS dia ternyata yang di buku dengan yang di anu beda. Oh, udah geser. Beda ya ini ya. Ini ambil yang ini aja yang ada IDRI. Pindah tempat ya. Pak sekarang. Message RT dia enggak. Oke. Kalau ini saya copy gini, saya nggak bisa, enggak. Oh, ini CSV. Oh, ini karena pakai S. HTTPS. Oh, ini kedoblen ya, ngawur Samsul. Ini tadi, ini harusnya bisa lah ini ya. Ya, ya bisa tadi kedoblen. Anda harusnya protes Pak, itu kedoblen Pak, HTTPS. HTTP atau HTTPS. Anda kan lebih sering akses ke anu ya, ke internet. Ada. Ini datanya sudah ya. Kita punya data yang namanya MM. Kita cek pakai head. Interpretasinya nanti lah ya. Self control, self concept, motivation, read. Nah, ini nampaknya 1, 2, 3 ini dianggap variabel psikologi. Kemudian membaca, menulis, matematika, IPA ini variabel akademik tadi. Ini jenis kelamin. Female, karena penelitinya putri tadi ya. Female. Kalau 1 berarti iya, 0 berarti dia laki-laki. Oke, kita coba. Nah, ini datanya udah. Kalau datanya udah ketemu gitu, udah ayam gitu. Nah, sekarang ini kita lihat. Psikologi adalah MM ini, tapi mengambil hanya kolom 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Psikologi saya CH. Saya CH itu adalah MM semua kolom, semua baris, kolomnya 1, 2, 3. 1 sampai 3. Psikologi. Terus berikutnya adalah akademik. Berarti MM ya, semua baris ini kayak ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 sampai 7. 4 sampai 7. Ya. Ini mestinya kalau kita head ini ya akan ini aja 1, 2, 3. Terus 4, 5, 6, 7. Ya. Oke, udah. Kemudian ini korelasi matkor ini untuk menghitung korelasinya.
Ya. Di korelasi di dalam dan di luar dalam bentuk matrik korelasi. Lihat diagonalnya kan satu, korelasi dengan dirinya sendiri. Korelasi dengan dirinya sendiri. Mat core, nah, biasanya kalau core itu hanya X dan Y. Kalau mat core itu X-nya itu isinya 3 tadi. Psi ini isinya 3, ini isinya 5. Ya. Jadi the mother of multivariat ya di sini. Jadi kita tik mat or psi, kemudian akad. Kalau kita run, nah, ya ini korelasi. Di dalam X, korelasi X ini di dalam Y, kemudian ini korelasi kedua-duanya X dan Y. Nah, sebetulnya hanya main-main rumus dasar sebetulnya. Kemudian ya ini ya. Nih, kalau pengen grafiknya ini pakai yang saya contohkan itu pakai ini ya, library ini. Ini tapi untuk korelasi tunggal ya. Kalau kita pengen setelah baca itu kemudian kita library di sini tidak apa-apa ya. Kemudian ada perintah ini gigi pairs. Nanti akan korelasi masing-masing variabel ini. Psi theta, kemudian saya ini adalah akad demi akad. Lihat ini histogram yang satu tadi sebetulnya ini histogram variabel itu sendiri. Ya. Yang tadi yang X ini ada satu, ini histogram dirinya. Locus of control, self concept, di gambarnya tidak normal ya. Nah, kalau ini scatter plot antara ini locus of control dengan yang kedua. Kalau di scatter plot seperti ini. Ini kalau satu dengan yang ketiga. Kalau dalam bentuk angka nah seperti ini. Ini sebenarnya hanya grafik diagnostik saja untuk mengetahui ini korelasi antar variabel di dalam X atau dv tadi itu kayak gini ya. Kemudian kalau ini akad ya dia ada 5 salah ya. Grafik akad ya. Oke, ini kalau dalam bentuk tag ya kayak gini. Ini dalam bentuk tag. Kemudian berikutnya ini sudah mulai menghitung korelasi kanonik ya, korelasi kanonik CC variabel atau dimensi 1 dimensi 2. Kita lihat di sini CC1 tadi ya, diisi dengan hasil fungsi dari
canonical correlation dari psi dan akar. Pakai kalkulator nggak ketemu. Sulit. Saya mungkin nggak bisa lah, angkat tangan saya. Oke, nah ini kalau pengen menunjukkan ya CC terang. Nah ini ya. Oke. Jumlah berapa 600 tadi itu di sini 600 responden. Tapi saya nggak tahu apakah ini ditampilkan semua. Kayaknya enggak. C, nah ini kita bisa pilih ini ya. Ini. Kemarin kita punya tool yang namanya apa? STR ya. Ingin mengambil tertentu ya itu bisa pilih core, ya. Kemudian coef, kemudian y coef juga, dan skor. Ini kalau mau apa kita tampilkan juga bisa. Tapi di sini di buku ini kita lihat hanya CC core. Ini sebenarnya aslinya CC dolar core. Ya. Ini CC1 dolar core itu di sini. Aja. Ini kalau kita run ini koefisien korelasi kanoniknya di sini. Jadi ternyata ada 3 dimensi, tapi nanti akan ketemu mana yang signifikan, mana yang tidak, itu akan ketemu. Kemudian canonical R sekian seterusnya. CC1 X coef. CC1 X coef. Ini nanti kalau di atas kayaknya ada penjelasannya ini ya. Lupa saya ada CC1 X coef. CC1 coding faktor. Walaupun tidak standardized, nanti ada yang standardized. Dicek di atas. Min 1, 0,-1, 2, 0,7 dan seterusnya. Min 1, 2, 0,7 dan seterusnya. CC1 Y coef. C1, jadi CC1 itu mengambil ini ya, fungsi ini, hasil dari perhitungan ini. Y coef. Ini yang digunakan untuk membentuk tadi ABC di gambar tadi. Di gambar tadi ini ya, di bagian atas ada kok itu. Bagian atas ada. Ini kalau di R coef min 0,04 0,08 0,04 0,08 dan ada penjelasannya. The three canonical variates reported indicated decreasing level of correlation.
which is expected. The first canonical variant capture the most explained variant. Canonical R-nya sekian. Ini ya. Ya selalu diurutkan secara kecil. The row canonical coefficient are interpreted similar to interpreting regression coefficient. For it, one unit increase in reading leads to 0,04 ini ya ini ya tadi kan 0,04 read itu yang sana yang Y kalau di PowerPoint ini tadi di sini sebenarnya ya. Ada ini di bagian atas ada nanti dicek ya. Ini yang di saya yang tadi file open yang Sumaker CCA Sumaker. Nah, ini, ya. Ini saya ambil dari atas yang ada penjelasannya ini. Ini ada yang panah-panah ini kan sebenarnya untuk ya. Aslinya yang bagian atas ada penjelasan seperti ini. Untuk yang example ini sudah dianggap mahir kita. Ya. Jadi ini ada bisa dimanfaatkan untuk menyusun tadi koefisien seperti koefisien regresi. Ya. Kemudian ini sekarang loading faktor kalau di PCA pakai perintah compute dan hasil sebelumnya. Ini CC2 compute ya. Lihat yang di sini tadi. Ini kalau mau melihat loading ya CC2 diisi dengan dia nggak pakai tabnya ini, lihat dimensi hasil sebelumnya. Berarti ini sama hasil sebelumnya adalah C1 ini. Nah, ini untuk ngitung loading faktor. Kalau rumusnya ya panjang lah ini. Ini bisa kita lacak sebetulnya. Ini kalau kita ketikkan compute ya kayak gini ya. Menghitung matrik lah. Kemudian kalau kita run ini kita punya C2. Tidak harus diambil semua. Tidak harus diambil semua. Di sini terbatas ini. Core X dengan skor X-nya. Jadi ini internal dimensi yang psikologi tadi. Focus of control, self concept, dan motivasi. Loading faktor di dalam dirinya sendiri. Berarti kalau di
Ini saya str aja. Ini mungkin str, pancing aja nih. Nanti supaya ringkas ya, kita ambil sebagai, kita hapus. Berarti kita pakai CC2, ambil di sana for x score, for x score, for x score ini ya. Lengketkan aja. Ini loading faktor di dalam DV, dependent variable motivasi. Kemudian ini read, write, math, science. Score Y score. X, Y score. Dilintaskan ya. Kalau ini core Y, X score. Core X score. X ke Y, Y ke X. Ini core Y, X score. Ini di sana ada. CC2 di maunya adalah per X score, per Y X score, per Y X score ini ya. Sebetulnya ada semua sih, gampang kok ini. Kok konfig salah copy, jadi pencet ya. Read ke lintas ke sana ke pusat kontrol dan seterusnya. Oke. Yang ini Y export. Kemudian berikutnya adalah ini. X Y score. X Y score. X Y score. CC2 X Y score. Locus of control ke yang tadi yang Y, yang read, write, math, science. Oke, kemudian Y ke Y, ini yang di dalam dirinya sendiri. Y ke Y. Y ke Y, lihat ini. Oke. Cek C2, V. Oke, nah, ini ya. Ini kalau di PowerPoint tadi kayak gini lah. Ada lintas macam-macam tadi. Ini susah. Ya, tapi kalau ada komputer ya lebih mudah. Tinggal ikuti aja contoh yang ada, interpretasikan. Kemudian ada penjelasan the relationship between observed variable and canonical variable called
canonical loading. In general, the number of dimension, jumlah dimensinya canonical variable is equal to the number of variable in the smaller set. Misalnya, kita bisa ngetes ini statistical significant. Jadi dia pakainya adalah paketnya paket apa? Yaka. Paket Yaka ini. Saya kayaknya belum install. Kalau yang saya lakukan di contoh itu adalah pakai CCP. Di beberapa buku hanya 2 paket yang CCP dan CCA. Kemudian kalau pengen grafik korelasi yang ada scatter plot dan histogramnya tadi pakai Gali. Jadi saya cek apakah saya punya paket Yaka library error dari package. Oh, C-nya 2. Nah, coba. Oh, nggak ada, berarti saya harus install ini. Ya. Saya ini caranya bukan sebagai administrator. Oke. Dia melarang. Si program is not writable. Windows semakin maju semakin pelit ya. Sembarang orang bisa ngerai, tapi saya paksa. Ya. Tapi nanti ya terpisah tempat nyimpannya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa diakses. Gampang kok sebenarnya ngitung kalau daripada pakai SPSS ya lebih mudah ini, jauh lah. Ya. Run, kita coba. Oh, karena tempatnya lain. Ya nggak mau. Waduh, ini harus saya save dulu. Bentar ya. File save as. Ini apa namanya? CCA. Ada ya? Nah, ini karena kepelitan dari Windows saya harus gini caranya kalau saya. Klik kanan run as administrator. Ya karena yang bisa nulis di C hanya administrator ya. Coba dari saya ya kamu kalau mengalami kesulitan install berarti itu masalahnya di otoritas penggunaan drive C dan di drive untuk sistemnya. Saya dulu
santai. Kalau kamu di rumah kan bisa sambil minum atau ada keletihan, itu enaknya jadi mahasiswa kuliah daring itu di situ. Ya bisa sekarang. Karena saya run R-nya itu sebagai administrator. Oke, saya file sing directory data ini bbm ini open file open script tadi Sumaker 2 CCA ya. Ini harus saya run dari awal karena variabel-variabel ini kan bilang dari memori. Tidak penting tapi baiknya itu relasi matfor. Ininya belum. Pastinya ada paling atas itu library canonical correlation analysis. Ini di sini juga boleh sih. Saya tarik sini. Ya, karena perintah ini CC ini dia punyanya CCA. Oke, ini kita run. Ini udah nggak kepake karena saya sudah tahu ini lepas saja. Nah, mungkin nanti kalau Anda ulang runnya ini misalnya saya konsul, kita mulai dari sini run. Enggak, strukturnya tadi nggak usah ditampilkan. Jadi paling tidak itu terkesan profesional. Walaupun waktu membuat skrip itu kita nunak-nunuk gitu ya, tapi ya endingnya kan kalau ditanya promotor kan oke, coba sekarang dia pakai ya, saya pakai IAK ini. Itu kemudian ini perintahnya. Ini kalau kita ingin tampilannya tidak pakai 10 pangkat berapa itu ya, itu pakai ini. Option Saipen format desimal. Kalau kita pengen tampilan sebetulnya bisa di paling atas juga bisa. Saya run. Nanti nggak ada notasi 10 pangkat min, 10 pangkat plus, itu nggak ada. Semua diangkakan. Nah, CCA2 fit untuk menguji fit ya. Perintahnya adalah CCA sai akad. CCA 2 fit. CCA 2 titik fit diisi dengan CCA dimensi yang ada, psikologi dan akademik. CCA dimensi. CCA I, CH dan A. Jadi
Ada contoh penelitiannya udah ada, jadi yang ini yang saya ketik ini kan contoh ya, nanti tinggal kalau Anda tertarik dengan ini atau Anda bimbing di kampus, ada yang tertarik pakai korelasi kanonik bisa seperti itu. Kemudian untuk menampilkan ini raw F approximation ini ya, Will lambda kalau yang ya, di contoh saya sebelumnya. Nah, ini. Tapi ini lebih bagus ya, lebih bagus. Ini korelasi kanoniknya ini dia dipasang di sini. Kalau di yang pakai CCP itu harus ditampilkan. Ya, ini perintahnya f test titik CCA ini perintah sebenarnya. Kemudian argumennya ini yang di sini berikan ke fungsi barunya f test CCA. Ini ada f CCA apa yang mau di f test kan ya, ini kan itu mau fungsi tes kan, kontrol V, enter, kontrol run. Nah ini lihat, nah, sangat signifikan. Ini bisa digabungkan gitu ya. Ada apa ya korelasi kanonik, ada korelasi yang sangat signifikan. Nilainya ini, koefisiennya, signifikansinya ini. Ini itu sebetulnya diambil dari yang ini tadi. Kalau mau tunggal itu ini. CC 1 core. Nah, ini 0, sekian. Itu ini 0,15 itu yang kedua ini 0,2 ini juga signifikan. Nah, jadi nampaknya memang apa ya ini? Ya, tetap 2 dimensi ya. Karena yang ini juga signifikan, ini signifikan. Di akademik dan psikologi. Ini cara memaninya nih. There are 3 canonical dimension ya. CV1, CV2, CV3 itu dimensinya ya. F-nya 12, sekian ini ya. DF-nya 12. F-nya ini di number of DF-nya ini degrees of freedom, di sana tulisannya 6 DF. 12 lawan ada lawannya. 12 1 oke 1569 ini ya, ini DF-nya ada numerator denumerator. Kalau kita lihat di tabel F kan ada pembilang penyebut, yaitu itu di sini sebetulnya ya. Nah, tapi sudah dihitungkan oleh komputer, kita nggak usah lihat tabel statistik, langsung aja. Oh, berarti ini diterima. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel. Kemudian F yang kedua ini 2, DF-nya 6 lawan sekian, P-nya juga. The result are orthogonal and therefore additive. We would add the 2 square canonical correlation to obtain an overall effect size.
ya dan seterusnya lah. Ini contoh udah ya lengkapnya kayak gini. Tinggal hitungnya efek size, interpretasinya, dan seterusnya. Itu saya kira dari saya kayaknya sudah cukup ya. Gimana? Saya. Terus kalau yang di internet ini ini ada cara melaporkan ya. Kemudian ini at least ya. There is a lot of variation in the write up of canonical correlation analysis. Untuk merangkum sama tadi tabel ini dengan korelasi kanoniknya. Kemudian adalah standardized canonical coefficient. Standardized canonical coefficient tadi ini ada standardized saya komen ini standardized standardized open script simple standardized ini ya ini. Variabel 1, variabel 2 ini saya copy ini di contoh yang saya share ada ini cara ngitung standardized pakai matrik ini ya. Tapi nanti kita lihat cara ini S1 diagonal dari cof X-nya ini yang sin. Kita coba yang gratis sih enggak mungkin rusak kayaknya software nggak mungkin merusak hardware ya. Halo yang pintar komputer ini virusnya Prof yang bikin rusak Prof. Iya. Ini nah. Oh saya pakai kankor oke. Ini mesti bukan kankor tapi EcoF tadi adalah CC1 ya. Nah, kalau pindah sini jadi nanti kita lihat bisa itu. Ini. Ya. Ini untuk membuat covariat. Saya punya data itu, kemudian saya perintah cof, itu aja dia udah covariatnya ya. Matrik. Ini ya. Kemudian kalau ini berarti diagonalnya covariat itu. Ini. Itu kurungnya kurang 1. Ini nanti diagonalnya ini mestinya. Kita coba. 0,4, 49, 11. Kemudian kalau ini berarti akar square root. Ini di akar square root, bener ya? Ya ini. Jadi coba kalkulator kalau mau. Kemudian didiagonalkan, dikalikan nanti dengan ini
ini yang aslinya hanya satu baris ini dijadikan diagonal matrik lainnya 0. Itu digunakan untuk menghitung standardized variabel 1 ya. Digunakan untuk menghitung ini kan perkalian matrik. Persen, bintang persen. Jadi ini diagonal itu ya dikalikan dengan ini ketemunya ini. Ini kalau saya run blok semua, nah ketemu. Ya nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau BKD ini Tridharma buat kita dan buat universitas secara langsung cukup ya. diselidiki aja. Nah, dari output ini BKD ini juga mestinya secara Y-nya tidak langsung adalah kita akar. bisa gunakan untuk menyesuaikan. Nah, ininya adalah tadi CC 1 atas tadi. CC 1. Oh. Baik. Oh. Nah, ini ceritanya kalau di sini ini paling tidak laporan itu ini loh, tabel 1, tabel 2. Ya, kita bisa sih tinggal copy paste di Word atau di Excel, tapi kita akan coba nggak usah copy paste ya. Nah, kita pernah belajar ini kok. Tapi supaya tampilannya paling tidak itu kayak gini. Locus of control. Nah, ini saya kasih standardized loading diisi dengan itu ya. Yang ini standardized loading Y. Saya hanya pengen menampilkan ininya sebetulnya supaya bisa otomatis nama variabelnya ini supaya bisa otomatis. Nah, ini ada caranya, tapi ya mudah-mudahan aja ya, saya juga masih berdoa. Jadi saya ini kan nama baris ini sebetulnya ini itu kan nama baris kalau kita pernah belajar matrik. Baris 1, baris 2, baris 3 dari ini ya. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5 dari ini. Jadi row names dari SLX diisi dengan call names dari SAI CH run. Oh, belum tahu di run. Oke. Dan sekarang kalau saya panggil ulang SLX ya, locus of control self concept motivation. Locus of control self concept motivation. Oke ya. Oke, sekarang yang ini caranya sama. Caranya sama sih. Ini harus di-run dulu. Kemudian row name-nya. Row names dari
SLG diisi dengan all names dari A. Dan saya panggil lagi SLG. Hanya ini saya hanya sampai ini ya. Kalau di sini pakai gender berarti di atasnya ini masalah pemanggilan data tadi. Ya. Ya. Jadi waktu di atas itu, tapi yang coba saya di sini, oh sini juga kok, sini kayaknya, ya mari masuk, maaf ya ada interupsi, saya suruh masuk tapi nggak masuk ya. Oke. Nah, sekarang untuk nyimpan. Kita kan pernah belajar nyimpan, nabung. Betul ya? Iya, kita punya sing. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Ya. Ya, mari. Wah, harus dibukakan ini. Ya, mari. Ya. Ya, apa, Mbak? Oh ya. Apa, Mbak? Untuk haji, Pak. Oh, ya. Kami bantu ya, Pak. Ada lagi. Tanpa materi. Ya, ada, Pak. Dari mana? Ini kami dari LPMARI, tetapi kemarin untuk dosen pembimbingnya atas nama Prof. Pratomo, Prof. Endang, Bu Ita sama Bu Anita. Terima kasih banyak ya, Prof. Ya, mari bersama. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya akan ambil ini. Ya, daripada ngetik, saya termasuk orang yang pengennya itu efisien. Everything is efisien. Ya, ini saya copy. Ini ya. Ini kan judul. Boleh nggak? Ngebloknya keliru. Sorry ya. Kamu jangan ikut-ikut keliru. Nah, jadi kesannya memang ini apa? itu apa tampilannya kok elek, tapi grafiknya hebat. Mungkin paling hebat di antara software kayak. Ini yang bawah ini sing-song, yang atas ini kasih nama. Nama kamu juga boleh. Tapi kalau ini hasil korelasi kanonik gitu. No, don't forget ekstensinya ya.
txt defaultnya, ketik, tutup. Saya add print sebetulnya. Duluan n, kalau pengen jaraknya agak lebar ini ketik, tutup. Kalau pengen ada apa ya, pengenalnya ya, ini tabel 1 itu kan tadi kan ngambil dari F-test ini yang bisa muncul di sana itu, ini mestinya nggak bisa. Ya, tes run mau enggak. Oke, ini ya, itu nanti akan disimpan di layar. Kemudian berikutnya add, kita pengen ada jarak dengan atasnya, berarti petik /n untuk membuat jarak dengan atasnya. Ini sekarang adalah loading vector variabel 1, loading faktor var 1. Standardized loading tadi ya, istilahnya tadi. Ya, copy aja ini. Standardized loading factor. Ya, nanti dilihat ya. Kayaknya ya, standardized loading factor. Hanya standardized loading atau ini standardized canonical ini aja. Efisien. S-nya besar. Ini walaupun nempel, N-nya nempel, tapi nanti dia enggak tercetak. Ini /n ketik tutup. Ini kan saya pengen yang ini berarti ya. LX ini. Ini kalau saya tulis di sini, nanti dia akan muncul di file. SLX. Ini bolehlah variabel 1. Variabel 2. ESLU. Ya, udah gini aja, ini hidup itu sederhana. Kalau hidup sulit ya ngapain hidup. Nah, ini kalau saya run, ya nanti korelasi kanonik mungkin sana sudah ada ya. 2. Jadikan ini run. Dah singsong korelasi kanonik korelasi namanya apa tadi, hasil ini ya. Ini ya, kalau pengen ada jarak ini kan nempel nih yang bawahnya, ini tinggal di edit di sini aja. Ini kurang 1 ini kurang 1 n, kemudian ini di close dulu.
sih. Ini kalau saya run ulang saya blok. Gampang nggak ini? Ya, nulis ini. Ya, ini udah ada jarak yang ya. Ini tinggal memaknai sebenarnya yang kita diskusikan ini. Ya. Ini ya. Saya kira itu dari saya ini dipelajari ini sederhana sebenarnya. Kalau matematikanya yang di buku bahasa Indonesia itu saya malah pusing. Saya lama nggak nganu, memang nggak ngajar matematika sih. Walaupun kita belajar dari SMP, SMA, perguruan tinggi ya, tapi ya kayak bahasa Inggris itu lupa. Kita pakai ini aja sintak. Oke, nanti saya share namanya Sumaker 2. Ada pertanyaan? Nanti kalau pengen ngubah datanya tinggal beri CSV-nya mana gitu ya. Terus itu satu orang itu format datanya nanti gini. Anda punya yang kalau di sana tadi misalnya dimensi dunia dan akhirat lah ya. Dunia 1. Nah, bisa. Nah, dan seterusnya lah ya. Kemudian akhirat 1. Ini contoh aja kan. Ini sebetulnya sudah berupa variabel ya, bukan butir. Jadi ini skor dari banyak pertanyaan. Ini sampai 1000 itu. Kemudian ini misalnya setiap ini ada 5 pertanyaan dengan angket. And between 5, 25. Ini ya. Tahu lahirnya angka ini kan. Ini berarti ada simulasinya adalah setiap angket itu skornya 1 sampai 5 ya. Kemudian nilai terendah yang berarti semua kalau dia isi 1 kan 5 otomatis. Kalau diisi semua 5 35, makanya ini siap. Di sana ini nanti tinggal dunia itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi sebelumnya ini nanti harus dicek. Dilepas dulu. Sampai min 1 kemarin. Gampang ya? Nah, itu aja saya kira hari ini. Ada pertanyaan? Paling nggak ada. Saya percaya nggak ada. Karena Anda harus yang install package nyoba dulu. Mungkin Pak Haryanto, mari silakan Pak kalau mau nambah Pak. Bukan, maksudnya itu yang tadi yang install package-nya itu disertakan yang file yang tadi kan. Oh iya, oke, saya share screen lagi ya. Share screen ini share. LLL Sumaker 2 ini ya, Yaka ini ya. Ini sebelumnya harus di Yaka. Komentarnya gini. Just one. Ngerti ya?
just one time lah, only time. Jadi kalau udah pernah install Yaka ya bisa. Ya. Oke, saya share ke kelompok aja ya. Nah, ini bisa dipraktekkan, Anda mencoba akses data dari internet. Jadi sekarang di era big data itu nggak ada data lokal itu ya, data udah tersebar di mana-mana, nanti bisa diginikan. Yang penting teman dikasih alamat datanya, jalan. Oke, saya share di ini multivariat A ya, multivar A. Multivar A. Dua Sumatera 2 CCA CCA Sumatera. Nah itu maknanya nanti bisa dilihat di buku yang saya bagikan yang ada halamannya itu. Kalau yang satunya itu ada hurufnya lebih jelas tapi nggak ada halamannya. Ya. Agak kangenan untuk sharing. Ini muternya kok sulit. Padahal cuma berdua. Open not connected. Seperti ini. Nah, ini sudah saya share ke kelompok multivariat A. Ya, silahkan dicoba ya, udah run. Mesti bisa lah ya. Saya kira itu dari saya, Pak Har, kalau ada closing statement, monggo Pak Har. Ya, saya kira untuk yang materinya tadi sambil dipraktekkan, didemokan itu sudah cukup jelas karena diambil dari buku dan bukunya itu Bapak Ibu juga sudah punya, sudah dikopikan di grup. Itu hanya yang perlu didalami bagi Bapak Ibu memang ininya, interpretasinya, pemanaannya, kemudian itu penerapannya di dalam vokasional itu. Kemudian tadi mengenai matematisnya itu jika dibutuhkan saja, artinya Bapak Ibu kalau misalnya ingin tertarik ini kok bisa kayak gini itu dari mana, nah itu berarti belajar matematika, statistik matematikanya itu, yaitu dari buku tentang korelasi kanonik, itu banyak rumus-rumus matematika kalau ingin belajar asal mulanya. Tapi yang penting tadi dari konsep-konsep teoritisnya sudah disampaikan bahwa kanonik itu kalau kita ingin mengkorelasikan sejumlah dari X dan sejumlah dari Y, ya, kemudian dari masing-masing itu dimunculkan tadi untuk dimensinya.